Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 116. Dia, Ketua Fed, ditandatangani dengan grup keluarga Hermawan. Terdapat keheningan. Begitu Cokro mengumumkan keputusannya, seluruh aula perjamuan menjadi keheningan yang memekakkan telinga. Senyum cerah yang ada di wajah keluarga Halim segera membeku. Apakah mereka salah dengar Cokro? Tetua Master Halim, Romi dan yang lainnya memiliki firasat buruk tentang hal ini. Mereka dengan cepat mengoreksi Cokro dengan suara gemetar. Tetua Abadi, saya rasa Anda salah menyebut nama perusahaan kami. Perusahaan kami merupakan grup keluarga Halim, bukan grup keluarga Hermawan. Dengan begitu, semua orang secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke Tetua Abadi. Bagaimanapun, perjanjian ini tak hanya memengaruhi keluarga Halim, itu akan secara langsung memengaruhi minat para tamu di sana juga. Suasana menjadi tegang dan meresahkan. Namun, sementara kerumunan itu gelisah, Cokro melirik Tetua Master Halim dan berkata dengan nada menggoda, "Maaf, standar keluarga Halim Anda terlalu tinggi. Jadi grup keluarga Abadi kami tak layak atas kerja sama Anda. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk merevisi kemitraan pada menit terakhir ke grup keluarga Hermawan." Saat kata-kata itu keluar dari bibir Cokro, terdapat gemerisik di antara kerumunan. Jadi, tak ada kesalahan. Jika kemitraan telah berubah dari grup keluarga Halim menjadi grup keluarga Hermawan, ini berarti bahwa kesepakatan 200 miliar keluarga Halim yang hampir mereka tanda tangani merupakan sia-sia belaka. Dalam sekejap, seluruh tamu menyaksikan ekspresi anggota keluarga Halim berubah. Karena perjanjian telah dibatalkan, mereka tak lagi memerlukan keluarga Halim. Oleh karena itu, mereka mulai mengalihkan tatapan niat mereka ke Liana dan Lintang. Karena di mata para tamu ini, kelompok keluarga Hermawan sekarang merupakan dermawan mereka. Gedebuk, Tetua Master Halim tak bisa menahan keterkejutan ini dan terjatuh, seolah-olah segenap kekuatannya telah meninggalkan tubuhnya. Standar kami tinggi. Bagaimana standar keluarga Halim saya ini tinggi jika dibandingkan dengan grup keluarga Abadi? Pikiran Tetua Master Halim berdengung. Dia bisa dengan jelas melihat ejekan yang disindir Cokro dalam penjelasannya. Cokro menyiratkan bahwa keluarga Halim sombong dan acuh tak acuh. Dan itulah sebabnya dia berubah pikiran. Namun, kesombongan dan ketidakpedulian mereka hanya ditujukan secara khusus pada Liana dan Lintang, terutama yang terakhir. Pikiran tentang Lintang membuat Tetua Master Halim bergidik. Betul sekali, Lintang. Ini pasti bajingan itu. Perbuatan Lintang. Cokro berkenalan dengan Lintang. Tetapi keluarga Halim membenci Lintang. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan yang mungkin bagi Cokro untuk mengubah keputusannya pada menit terakhir. Itu adalah bagian dari skema Lintang. Dengan begitu, Tetua Master Halim melirik ke arah Lintang dengan tatapan kelaparan. Bagus. Bagus sekali. Lintang. Permainan yang bagus. Dia sangat marah sehingga tubuhnya tak bisa berhenti gemetar. Anggota keluarga Halim lainnya segera tahu dengan melihat reaksi Tetua Master Halim siapa biang keladi di balik bencana ini. Itu pasti menantu mereka yang hina ini. Dalam sekejap, keluarga Halim mulai mengutuk Lintang tanpa henti. Andika bahkan telah keluar sekali lagi. Wajahnya masih memar. Namun dia menatap Lintang dengan tatapan sinis dan gila. "Lintang, kau benar-benar tak manusiawi. Kaulah yang menyebabkan Ketua Fed memecatku. Dan sekarang kau ingin menyabotase keluarga Halim. Aku akan bertarung denganmu hari ini." Setelah itu, Andika tiba-tiba menarik sebuah pisau buah entah dari mana dan menyerang Lintang seperti orang gila. Dipenuhi dengan kegilaan dan kemarahan, Andika telah kehilangan kewarasannya saat ini. Semua gara-gara Lintang. Masa depannya yang cerah hancur berantakan. Selain itu, Lintang telah memukulnya sebelum dia bisa melakukan langkah pertama. Segenap martabatnya lenyap. Dan sekarang, keluarga Halim, yang dia andalkan, telah kehilangan mega pesanan pembelian karena Lintang. Menyebabkan kebenciannya terhadap Lintang mencapai puncaknya. Mati. Mata Andika memerah saat dia melaju. Setelah menyerbu ke arah Lintang, dia mengangkat pisau buah itu, bersiap untuk menusuk Lintang. Saat itu, kerumunan tersentak kaget.
Tak ada yang menduga adegan agresif seperti itu terjadi di depan mata mereka. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ketika Andika menyerbu ke arah Lintang. Namun Lintang tak menghindar atau melarikan diri dari serangannya. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan tenang dan menyaksikan Andika menyerbu ke arahnya. Sikapnya seperti seekor naga yang melihat seekor semut yang berjuang demi hidupnya. Itu konyol namun menghina. Mati. Merasakan penghinaan dalam tatapan Lintang. Kemarahan di hati Andika menjadi semakin kuat. Kemudian, dengan kejam dia menikam Lintang dengan pisau buah. Awas. Lintang. Liana terhuyung. Dia ingin menerjang ke arah Lintang untuk membantunya menghalangi serangan ketika seseorang tiba-tiba membentak. Apa kau cari mati dengan mencoba menyakiti Pak Fed? Yang membuat semua orang tercengang. Lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di samping Cokro seperti kilatan petir. Tinju besinya membuat dengungan yang menusuk telinga. Saat berikutnya, dia menghantam telapak tangan Andika dengan brutal. Krek, dengan suara nyaring. Semua orang bisa melihat pergelangan tangan Andika patah dan berubah bentuk seperti kayu busuk saat pisau buah itu jatuh ke lantai. Ini masih belum merasakan rasa sakit yang menyiksa yang terasa dari pergelangan tangannya. Andika ketakutan sampai kehabisan akal sebelum terhuyung mundur beberapa langkah. Namun, saat dia mundur selangkah, lelaki tua berjubah abu-abu mengikutinya. Muncul tepat di hadapannya dalam sekejap mata. Tangannya yang besar meraih leher Andika sebelum mengangkatnya ke udara seperti anak kecil. Segalanya terjadi dalam sekejap, dari saat Andika ingin menyerang Lintang. Hingga saat lelaki tua berjubah abu-abu itu muncul dan menjentikkan pergelangan tangannya. Sampai titik akhirnya dia mengangkat leher Andika ke udara. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Semua orang ternganga melihat pemandangan itu ketika mereka kembali tersadar. Seorang ahli. Semua orang memandang lelaki tua itu dengan ketakutan dan kengerian. Dia benar-benar seorang ahli yang bisa mematahkan pergelangan tangan seseorang dengan mudah dan bahkan mengangkat seseorang ke udara. Sementara itu, Andika benar-benar ketakutan saat ini. Dia hanya bisa merasakan tangan pria tua yang sekokoh penjepit besi. Meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih tak bisa melepaskan diri dari cengkeraman itu. Terengah-engah, napasnya menjadi pendek, dan wajahnya memerah karena kekurangan napas. Segalanya belum berakhir. Di bawah tatapan menjijikkan Andika, Lintang berjalan seolah-olah tak ada yang terjadi. Pak Fed, apakah Anda ingin saya menyingkirkan bajingan ini? Tanya lelaki tua itu. Salman Gunada. Dengan hormat ketika dia melihat Lintang. Pertanyaannya mengejutkan semua orang. Menyingkirkan Andika. Kerumunan dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang terpancar lelaki tua itu, Salman Gunada, terhadap Andika. Sepertinya Andika akan mati dengan satu kata dari Lintang. Namun, Lintang dengan tenang menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis sebelum menjawab. Apa gunanya meremas seekor semut? Dia memelototi Andika dan melanjutkan. Kau membenciku karena memberi tahu ketua Fed tentangmu. Ya, Andika hampir kehabisan napas. Wajahnya telah memerah tetapi dia masih mengangguk dengan marah. Lintang menggelengkan kepalanya dan mencemooh ketika dia mendengar jawaban Andika. Dia menatap Andika dalam-dalam seperti sedang melihat orang idiot sebelum berbalik, meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Tetua Gani berjalan ke arah Andika, menatapnya dengan tatapan rumit sebelum berkata kepadanya dengan lembut. Andika, kau telah menyinggung orang yang salah. Sebenarnya, Lintang tak mengadu tentangmu. Apa? Andika terbelalak ketika dia mendengar ucapan Tetua Gani. Dia pasti salah dengar. Lintang tak mengadu tentangku. Bagaimana bisa? Bukan ini saja. Yang Tetua Gani katakan selanjutnya mengejutkan Andika. Ini karena Lintanglah pemilik rumah sakit Kusuma pengobatan tradisional Cina dan Barat terpadu. Dia adalah ketua Fed.